panjang dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat telah berdampak pada bersih-bersih jabatan di tubuh institusi Polri di beberapa posisi penting. Tentu saja besar harapan publik setelah dilakukannya pergantian kursi jabatan, integritas dan kinerja kepolisian dapat meningkat dan bekerja secara adil. Terlepas dari masalah tersebut, ada hal yang menarik perhatian dan jarang diketahui publik, apalagi kalau bukan kekayaan dari beberapa nama pejabat penting yang belakangan menjadi sorotan. Seperti halnya kehidupan sosok Budi Herdi Susianto. Kepolisian Republik Indonesia menonaktifkan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto dari jabatannya sejak Rabu 20 Juli 2022. Penonaktifan ini merupakan imbas dari kasus polisi tembak polisi yang melibatkan Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Verdi Sambo. Budi dinonaktifkan lantaran keluarga Brigadir J menilai Kapolres Metro Jakarta Selatan itu tidak bekerja sesuai prosedur. Yang kedua, yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Metro Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Kombes Budi Herdi Susianto? Ia diketahui merupakan salah satu alumni Akademi Kepolisian yang telah malang melintang untuk menduduki jabatan strategis di kepolisian. Akan tetapi, jabatannya sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan harus dicopot baru-baru ini, lantaran dinilai kurang profesional dalam penanganan kasus yang menyeret nama Verdi Sambo. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara yang dilaporkannya per akhir Desember 2021, total kekayaannya saat itu mencapai 10,5 miliar rupiah. Berdasarkan laporan LHKPN-nya tersebut, dalam rinciannya terdapat beberapa unit kendaraan bermotor dari berbagai merek yang menjadi aset bergeraknya saat ini. Mulai dari mobil Suzuki Splash rilisan tahun 2011 yang harga jualnya dalam kondisi bekas berkisar 60 juta rupiah, hingga satu unit Toyota Camry pabrikan tahun 2020 seharga 500 juta rupiah. Buah manis kesuksesan karir dari mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga bisa dilihat dari kepemilikannya atas Lexus RX 300 buatan tahun 2019. Di mana harga jual mobil tersebut menembus angka 850 juta rupiah. Selain kendaraan roda 4, ia juga diketahui memiliki 2 unit sepeda motor, yaitu Kawasaki ER6N dan Honda Scoopy, yang masing-masing harga jualnya mencapai 75 juta rupiah dan 18 juta rupiah. Nama lain yang juga santer terdengar di tengah bergulirnya bola panas kasus Verdi Sambo adalah sosok Irjen Fadil Imran. Berdasarkan laporan LHKPN yang disetor ke KPK per tahun 2020, Kapolda Metro Jaya saat ini dikabarkan memiliki total kekayaan mencapai 4,25 miliar rupiah. Berbicara soal koleksi kendaraan pribadinya, alumni Akpol tahun 1991 ini hanya tercatat memiliki 1 unit kendaraan roda 4, yaitu Toyota Innova Venturer yang harga jualnya berkisar di angka 527 juta rupiah. Lalu, bagaimana dengan laporan LHKPN sang dalang kematian Brigadir J Verdi Sambo? Hingga hari ini, rupanya laporan mengenai harta kekayaan suami dari Putri Chandrawati itu belum diketahui secara pasti. Padahal, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, mantan orang nomor 1 di Kadif Propam ini seharusnya secara transparan diwajibkan untuk menyetor rincian total kekayaannya. Sebelum menduduki jabatan penting di tubuh Propam, pria kelahiran baru 9 Februari 1973 ini berhasil menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1994. Selepas dari situ, karirnya boleh dibilang semakin moncer dengan durasi waktu yang lumayan tergolong cepat. Meski LHKPN-nya tidak diketahui secara pasti, namun untuk urusan koleksi kendaraan bermotornya sendiri bisa dilihat dari potongan-potongan video CCTV yang menjadi salah satu alat bukti dari kasus yang menjerat namanya.
mulai dari 1 unit mobil Lexus LM yang diduga ditumpangi oleh sang istri Putri Chandrawati ketika bertolak dari Magelang, Jawa Tengah menuju rumahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk harga jual mobil tersebut berkisar antara 2,9 miliar hingga 3,5 miliar rupiah. Selain itu, dalam rekaman CCTV lainnya, juga terparkir di garasi kediamannya 2 unit mobil mewah. Masing-masing Lexus NX berwarna silver senilai 1,35 miliar rupiah dan Toyota Land Cruiser berwarna hitam seharga 2 miliar rupiah lebih. Tak kalah dari rekan sejawatnya, Benny Ali yang merupakan mantan Karo Provos Div Propam Polri juga memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah. Tapi sebelum memetik hasil manis, alumni Akpol tahun 1991 ini terlebih dahulu mengemban jabatan strategis di Pulau Sumatera. Karirnya semakin menanjak tatkala ia dipercaya untuk menjadi salah satu dosen utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdikpol. Hingga pada akhirnya pria kelahiran 27 September 1968 ini masuk menjadi bagian dari Propam Polri. Sementara itu, berdasarkan laporan LHKPN yang disetor per tahun 2015 sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, total kekayaannya telah mencapai 3 miliar rupiah. Dalam rincian laporan tersebut terdapat 2 unit kendaraan roda 4 yang menjadi koleksi untuk menunjang rutinitasnya, yaitu sebuah Honda CR-V lansiran tahun 2010 seharga 250 juta rupiah dan Toyota Kijang Innova keluaran tahun 2012 yang harga jualnya berkisar 200 juta rupiah. Beda cerita dengan sosok Hendra Kurniawan yang merupakan alumni Akpol tahun 1995. Kiprahnya di Korps Bayangkara boleh dibilang juga tak kalah menterengnya. Berbagai penempatan strategis ia lakoni sebelum akhirnya dipercaya sebagai Karo Paminal Div Propam Polri sejak 16 November 2020. Akan tetapi, posisinya saat ini dikabarkan berada di ujung tanduk setelah dipecat secara tidak hormat terkait kasus kematian Brigadir J. Meski laporan LHKPN-nya sendiri tidak diketahui secara pasti, namun bukti kuat mengenai gelimbang harta di hidupnya saat ini bisa dilihat dari beberapa postingan di akun Instagram putri tercintanya. Dalam sebuah foto, ia terlihat sedang mengendarai sebuah mobil yang interiornya mirip dengan MPV premium Toyota Alphard yang harga jualnya di atas 1 miliar rupiah. Selain itu, istrinya yang bernama Sealisha juga pernah terpergok sedang memeriksa bagian ban mobil yang diduga kuat merupakan Mercedes-Benz G-Class yang harga jualnya menembus angka 5,6 miliar rupiah. Di beberapa foto yang beredar juga ada yang menunjukkan Brigjen keturunan Tionghoa ini berpose di depan mobil Honda Civic Turbo bersama anak dan istrinya. Mobil sport besutan Honda ini sendiri diketahui memiliki harga jual di atas 500 juta rupiah. Dan yang terakhir ada nama Andi Rian Jayadi, pria berdarah Bugis Bone yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian di tahun 1991. Saat ini ia tercatat menduduki jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, posisi yang juga pernah dijabat oleh Ferdy Sambo. Namun sangat disayangkan juga mengenai laporan LHKPN-nya juga sama sekali tidak tercantum di laman situs KPK. Akan tetapi jika mengacu pada jabatan strategis yang diemban sekarang, sang Brigjen difasilitasi oleh negara berupa mobil dinas Toyota Land Cruiser. Mobil yang menjadi raja di kelas SUV ini dibanderol dengan harga jual berkisar 2 miliar rupiah lebih.